Polisi ungkap kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas di pesisir barat. Warga Venezuela kembali ke rumah pasca gempa. Indonesia-India sepakati bangun pelabuhan penghubung strategis. DPR menyatakan LGBT jadi ancaman serius terhadap eksistensi negara. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan tentu Menyapa Indonesia Malam akan menghadirkan informasi peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kawasan kebun setelah diduga berulang kali memperkosa korban disertai ancaman kekerasan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat mengamankan seorang pria berinisial ASM, 44 tahun, petani asal Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Pria ini ditangkap saat bersembunyi di perkebunan kawasan Bangkurat setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental berusia 22 tahun. Dalam kasus ini, korban mengaku diduga mengalami kekerasan seksual sebanyak 5 kali sejak Oktober 2025. Selama melancarkan aksinya, pelaku juga mengancam akan menganiaya hingga membunuh korban apabila menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Kronologis terungkapnya, jadi dari tim TKP 88 menerima laporan dari keluarga korban bahwa telah terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, di mana pada saat itu setelah kejadian pelaku langsung kabur. Jadi setelah kejadian dilaporkannya oleh korban, pelaku langsung kabur, dan setelah 6 bulan tim TKP 38 Barat mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah perkebunan di daerah Pekon Sukamarga, Kecamatan Bangkurat, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi tim TKP 38 langsung bergerak menuju perkebunan tersebut. Pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pesisir Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pesisir Barat, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kebakaran di tempat pemprosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, telah melewati hari ke-7. Senin siang proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi pemukiman. Puluhan warga terdampak kepulan asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat di kantor desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7, masih ada 28 warga yang masih bertahan di posko pengungsian di kantor desa, lantaran rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut. Salah satu pengungsi, Kipti, mengatakan dirinya sudah 7 hari bersama keluarga mengungsi di kantor desa yang dijadikan posko pengungsian, dikarenakan rumahnya terdampak kepulan asap. Kurang lebih udah 7 hari sih, Om. Iya, betul. Memang kalau boleh diceritakan Kondisinya udah jauh memprihatinkan sih, jadi benar-benar full asap. Apalagi kan saya juga ada ibu ya, lansia yang punya asma, itu pengaruh banget sih untuk paru-paru sih, bahaya sih untuk kesehatan juga. Iya betul, ada anak-anak juga sih. Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar, Uti, mengatakan hingga saat ini dari ratusan jiwa yang mengungsi, sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari data terakhir masih ada 20 jiwa yang bertahan di tempat pengungsian. Kalau untuk hari yang ke-7 sekitar 20 orang. Jumlah total sih semalam
hampir 180. Mungkin sebagian warga ada yang pulang dulu, ya mungkin yang belum mandi mungkin balik dulu. Insya Allah mungkin ya secepatnya ke pengungsian. Kami pemerintah Desa Tanjakan Mekar ya selalu memberikan himbauan dan memberikan masukan ya, karena walaupun bagaimana juga asap TPA itu sangat luar biasa, karena asap TPA itu mengandung racun. Jadi khawatir masyarakat kami ya memang untuk kesehari-harian itu udah terdampak betul. Cuman ini kejadian untuk minggu-minggu ini kebakaran TPA sangat luar biasa. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, KLHK, tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dari Tangerang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi mencekam seorang pria yang melemparkan seorang anak perempuan ke dalam kanal di tepi jalan di kota Shantou, Guangdong, China. Beruntung seorang pengendara sepeda listrik yang melintas segera memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengangkat seorang anak perempuan sebelum melemparkannya ke dalam kanal di tepi jalan. Melihat kejadian tersebut, seorang pengendara sepeda listrik yang kebetulan melintas langsung menghentikan kendaraan dan terjun ke dalam air untuk menyelamatkan sang anak. Sementara itu, seorang warga lainnya turut membantu dari tepi kanal hingga korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan informasi yang beredar, pria yang melemparkan anak tersebut disebut merupakan kakak kandung korban dan dilaporkan mengalami gangguan kejiwaan. Setelah kejadian itu, pelaku disebut telah dibawa untuk menjalani perawatan psikiatri. Sementara sang anak dilaporkan tidak mengalami luka serius berkat cepatnya aksi penyelamatan. Media yang mengunggah video ini menyebut pihak berwenang setempat telah memberikan penghargaan kepada dua warga yang berhasil menyelamatkan korban berkat tindakan cepat mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak buah kapal atau ABK dimakan buaya saat memperbaiki kemudi kapal Jukung di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban diterkam predator sesaat masuk ke dalam sungai. Peristiwa ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang anak buah kapal diterkam buaya saat memperbaiki bagian kemudi kapal Jukung bersama ketiga rekannya di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin 6 Juli 2026. Korban bernama Ipan Nurzaman, 25 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, diterkam sesaat memasuki sungai. Ketiga rekannya korban panik melihat korban tak kunjung muncul ke permukaan setelah terjun ke sungai. Hingga Senin sore, upaya penyisiran polisi, TNI, dan juga BPBD belum membuahkan hasil. 6 Juli, tepatnya pada pukul 01.53 di perairan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimo, Kabupaten Banyuasin, yaitu berawal dari korban atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya, dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya, dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut, dan akhirnya karena situasinya cukup gelap, akhirnya rekan-rekannya ini melaporkan kejadian kepada Ditpol Air yang sedang melaksanakan tugas. Petugas mengimbau warga sekitar agar tak mandi di sungai untuk menghindari peristiwa serupa berulang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Kabel utilitas di trotoar Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara semeraut. Parahnya sejumlah tiang penyangganya nyaris roboh dan membuat pejalan kaki khawatir tertimpa. Inilah sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator yang nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara.
Terlihat juga kabel utilitasnya semeraut menjuntai rendah tepat di atas trotoar jalan. Para pejalan kaki khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya. Terlebih, posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya dipantau ini kan bahaya nih, nanti ada yang lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Begitu. Nah, kalau Mbak Ayu ini mau kemana? Saya mau pulang. Mau pulang, emang biasa lewat jalur ini? Iya. Nah, ini baru pertama kali ngeliat atau gimana? Baru lihat ya? Ngeri nggak menurut? Ngeri ya? Iya, tetap diperhatiin lah. Yang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Beruntungnya salah satu petugas dari operator kabel utilitas yang mendapat laporan ini langsung turun ke lokasi dan berusaha memperbaiki sebelum memakan korban. Lagi perbaikan tiang, Pak. Ini tiangnya kenapa emangnya? Awalnya sih kayaknya kena kontainer. Jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya tower gini juga kena tiangnya. Pada mau roboh ya, Bang? Mau roboh. Nah, ini tiang abang ini ada berapa tiang? Ada satu, Pak, dari Bali. Bali satu. Dari Bali Nah, satu. tiang-tiang lain kan ini juga pada mau roboh semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh, itu mah provider yang lain, Pak. Oh, belum. Bukan tiang kita. Jadi ini cuma benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang. Oh, yang lain belum ya? Yang lain belum. Diduga peristiwa ini terjadi akibat kabel utilitas tersangkut kendaraan yang melintas. Warga berharap perbaikan ini tidak hanya sementara. Pihak dinas dan operator diminta merapikan seluruh jaringan kabel utilitas di jalur ini, agar trotoar kembali aman untuk pejalan kaki. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang sempat dilaporkan hilang saat mencari biji kopi di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR bersama berbagai unsur melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik hilangnya korban. Korban bernama Awa, 66 tahun, warga Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, ditemukan pada Senin sore di kawasan hutan tidak jauh dari lokasi awal dilaporkan hilang. Sebelumnya, tim rescue Posar Jember dari kantor SAR Banyuwangi tiba di lokasi dan segera berkoordinasi dengan seluruh unsur terlibat untuk melakukan penyisiran di area pencarian. Setelah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Arjasa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup. Seluruh personel yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing. Kepala Kantor SAR Banyuwangi mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BPBD, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat yang berhasil memastikan operasi pencarian berjalan aman dan korban ditemukan dalam keadaan selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Freddy Krisya, mengaku memukul korban akibat terpengaruh narkoba. Sementara aparat kepolisian masih menelusuri asal-usul narkoba yang menyebabkan tersangka berhalusinasi dan mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Agak lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gua bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Ya bokap lu, video call. Kagak tiba nampol gua, kenapa masalahnya? Setelah diperiksa secara intensif, Polsek Jagakarsa menetapkan Freddy Krisya Samuel, 37 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor seperti yang viral di media sosial. Tersangka mengaku menganiaya korban akibat terpengaruh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya. Saat kejadian, tersangka mengendarai sepeda motor tanpa tujuan, lalu berhalusinasi seolah mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Selain kasus penganiayaan, pria warga Sawangan, Depok, Jawa Barat ini juga akan dihadapkan pada kasus penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan urin, tersangka diketahui positif mengonsumsi narkoba sabu. Polisi masih menelusuri asal-usul narkoba yang dikonsumsi tersangka sebelum memukul pengendara sepeda motor bernama Abdul Aziz di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 3 Juli 2026.
Polsek Jagakarsa juga sudah berkoordinasi dengan unit lalu lintas lantaran tersangka tak mengenakan helm saat berkendara. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu, tadi kan melakukan tes urin ya Bu, hasilnya betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Jadi siapa Bu? Jadi sama. Statusnya sekarang gimana Bu? Udah tersangka apa? Sudah tersangka. Sebelumnya, rekaman video pemukulan pelaku terhadap pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Jagakarsa dan akan dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan pengurus masjid setelah terekam kamera CCTV mencuri telepon genggam milik jamaah yang tertidur di dalam masjid beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap saat datang kembali ke masjid di kawasan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, Senin 6 Juli 2026 siang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV masjid yang merekam dugaan pencurian ponsel jemaah masjid yang tertidur di dalam Masjid Darun Nikmah, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Terlihat terduga pelaku masuk ke dalam masjid dan mengambil telepon genggam yang terletak ditinggal tidur oleh pemilik. Usai kejadian pada Senin 6 Juli 2026 siang, terduga pelaku kembali mendatangi masjid dan juga langsung diamankan pengurus DKM masjid bersama dengan petugas yang mengenali pelaku dari rekaman kamera pengawas CCTV saat aksi pencurian. Andrean Duyono. Umur berapa? 43. Tinggal di mana? Jaya. Udah keluarga. Udah. Dia lagi tidur di dalam aja, Pak. Handphone apa yang diambil? Handphone nggak tahu handphone apa tuh, Pak. Terus dikemanakan? Jual, Pak. Surya Cahyantono, Pak. Saya dari pengurus DKM Masjid Darun Nikmah, Malakasari. Jadi begini, Pak, orang yang bersangkutan ini sebelumnya sempat ada jamaah kita yang sedang tidur di masjid di waktu duha. Memang sering terlihat di masjid dia anak muda, entah dia mungkin kerja malam terus paginya istirahat. Lalu pada waktu duhur dia laporan ke kami bahwa dia kehilangan handphone. Ya, di saat dia tertidur, dia bangun, handphonenya sudah tidak ada. Menurut pengakuan yang kehilangan, itu HP-nya HP iPhone. Ya, akhirnya dia laporkanlah ke kami. Iya, itu benar dirinya. Tapi di awal sempat dia mengatakan itu bukan dirinya, Pak. Akhirnya dia mengaku handphone, dan ini memang belum sampai saat ini kita belum pernah melaporkannya. Dari rekaman CCTV ada. Ini baru aja kita melihat orang yang mengambil handphone dari jamaah masjid yang sedang tertidur. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit terduga pelaku ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia, seorang sarjana asal Medan diamankan Sat Narkoba Polrestabes Medan di salah satu hotel di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Petugas menyita 128 paket pot getar berisi cairan narkotika sebagai tersangka. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mengamankan seorang sarjana berinisial MG tersangka pengedar pot narkoba yang merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia. Tersangka diamankan dalam penggerebekan di salah satu kamar hotel di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Petugas menyita barang bukti 128 paket pot getar berisi cairan narkotika yang juga disembunyikan tersangka di dalam bantal. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka sengaja diberi label hologram, QC, dan juga tanpa merek. Pelaku juga menyamarkan pot getar berisi narkoba ini seperti vape biasa yang ada di pasaran. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti 128 paket pot getar berisi narkotika ini diketahui berasal dari negara tetangga Malaysia yang dikirim ke Indonesia melalui jalur laut. Diamankan sebanyak 128 pot yang kami temukan di salah satu red doors yang berada di area Sei Batanghari
yang bersangkutan pernah mengenyam S1 di Kota Medan ini, dan disitulah circle terbentuk di mana yang bersangkutan pernah melakukan transaksi namun jenisnya berbeda. Untuk pot sendiri menurut pengakuan bersangkutan baru kali ini, dan pelaku ataupun circle yang bersangkutan sedang kami kejar. Tersangka terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat undang-undang tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Spesialis pelaku pencurian perkakas pertukangan di salah satu proyek perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak berkutik saat diamankan warga. Pelaku dijebak oleh korbannya sendiri saat menjual barang hasil curian secara online dengan sistem cash on delivery atau COD. Inilah rekaman video amatir saat seorang pelaku berinisial AA berusia 28 tahun diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pelaku sempat dihakimi massa yang emosi sebelum akhirnya diamankan oleh tim Resmo Polsek Tamalanrea. AA merupakan satu di antara 3 komplotan spesialis pencurian perkakas pertukangan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tertangkap setelah dijebak korban yang menyamar sebagai pembeli perkakas hasil curian seperti mesin gerinda, mesin bor, serta mesin air yang dijual di situs jual beli online. Jadi pelaku masuk ke area lokasi proyek pembangunan rumah, terus mengambil alat pertukangan seperti bor listrik dan gurinda, termasuk dengan mesin air. Kemudian pada saat itu, keesokan harinya korban baru mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang dicuri. Sampai terungkap? Bisa terungkap karena korban berinisiatif mengecek barangnya di marketplace, kemudian melihat barang-barang yang miliknya tersebut di-upload atau ditawarkan oleh pelaku. Mau dijual secara online, Bu? Ya, dijual secara online. Selanjutnya korban mengajak dan menyamar sebagai pembeli. Kemudian COD di Jalan Perintis depan McD. Kemudian berhasil diamankan bersama dengan petugas, kemudian dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, 2 rekan pelaku yang berhasil lolos sambil membawa barang bukti saat proses COD kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Prancis dievakuasi akibat kebakaran hutan besar. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, di tengah puing-puing perang yang melanda Gaza, seorang pria berusia 70 tahun berupaya menyelamatkan musyaf Al-Quran yang rusak dari rumah dan masjid yang hancur. Baginya, merawat lembaran suci bukan sekedar memperbaiki buku, melainkan menjaga harapan dan kehidupan spiritual masyarakat. Berikut kisah selengkapnya. Di kamp pengungsi Al-Salti, Kota Gaza, Zamil Migdad dengan telaten memperbaiki satu persatu mushaf Al-Quran yang rusak akibat serangan dan juga kebakaran selama konflik berlangsung. Setelah tempat percetakan dan perpustakaan tempat ia bekerja hancur, Migdad memilih mengabdikan waktunya untuk merestorasi mushaf yang berhasil diselamatkan warga dari rumah maupun masjid. يمثل لي الروح والحياة إلي لأنه هذا المصحف بيخدم روح الإنسان
وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى. فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول. الأدوات اللي بنستخدمها الغيرة، الكرتون، الجلد، الحاجات الضروريات هذه. الغيرة طبعا شبه مقطوع، الكرتون كذلك شبه مقطوع. يعني بعض الأدوات متوفرة وبعض الأدوات مقطوعة، واللي موجود منها تضاعفت أسعارها 10-15 مرة. Meski dihadapkan pada keterbatasan, Mikna terus melanjutkan pekerjaannya demi menjaga mushaf Al-Quran yang juga berhasil diselamatkan. Upaya ini menjadi simbol keteguhan warga Gaza dalam mempertahankan warisan spiritual di tengah konflik yang belum berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, sebuah klub karate di Deir al-Balah memberikan pelatihan karate bagi anak-anak. Meski berlatih di dalam tenda dengan fasilitas sederhana, kegiatan ini memberi harapan sekaligus jadi sarana melepaskan tekanan psikologis akibat perang. Puluhan anak berlatih gerakan karate di dalam sebuah tenda sederhana dengan bimbingan pelatih mereka di tengah kondisi yang serba terbatas. Direktur Al-Zaitun Karate Club, Khalil Muhammad Ayat menyebut, latihan karate menjadi sarana pelepasan emosi bagi anak-anak. Menurutnya mereka dapat menyalurkan energi dan juga tekanan psikologis melalui latihan dalam lingkungan yang aman dan positif. Meski demikian, pelaksanaan latihan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, suhu panas di dalam tenda, hingga sulitnya akses transportasi bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah. Ayat juga menyebut banyak anak mengalami kekurangan asupan gizi termasuk protein dan vitamin yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh setelah berlatih. الصعوبات اولا الامكانيات لا يوجد امكانيات او معدات تساعد اللعيبه على التدريب. المكان للاسف لسه فيه حراره، حاولنا بقدر الامكان ان نهيئ المكان امن بدون حراره، لسه في صعوبه في الشيء هذا. بالنسبه للاطفال كثير صعب عليهم، في شباب بيجوا من اقصى الشرق من اقصى الشمال ومن اقصى الجنوب، المواصلات كثير صعبه. اهم حاجه التغذيه كثير ينقصهم عناصر فيتامينات وبروتينات تساعدهم على بناء صحتهم بعد التدريبات والجهد اللي هم بيعملوه. هذه هي الامكانيات او هذه هي صعوبات. Salah satu orang tua peserta, Muhammad Zahir, mengatakan ia mengikut sertakan 6 anaknya dalam latihan karate karena meyakini olahraga mampu menjaga kesehatan fisik dan mental. Menurutnya aktivitas ini membantu anak-anak mengelola emosi dan juga mengurangi dampak psikologis akibat perang. Zahir menegaskan meski hanya berlatih di dalam tenda atau lahan kosong, anak-anak Palestina tetap berhak untuk belajar, berolahraga, bermain, dan menjalani kehidupan yang layak. أول ما عرفت إنه في دورة تدريب الكاراتيه فضلت إنه أبعت ال6 أطفال اللي عندي بحيث إنهم يتدربوا هنا. أولاً العقل السليم في الجسم السليم، ثانياً أنت في وقت ريبة، في وقت الحرب، وقت النزوح شفنا صعاب كتير، شفنا هواري كتير. فبطبيعة الحال أهم شيء في الموضوع ده أولاً الدفاع عن النفس، لأن عندي 5 بنات وطفل. رقم 1 الدفاع عن النفس، رقم 2 ازاي ان انا اعدل من سلوك الاطفال السلوك العدواني من اللي شافوه من الحرب، بان انا احاول اهذب سلوكهم بشكل رياضي، بشكل دعم نفسي لهم. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF memperingatkan bahwa hampir seluruh anak di jalur Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial akibat berbulan-bulan hidup dalam konflik, pengungsian, dan juga kehilangan anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Iran yang mengikuti prosesi penghormatan terakhir bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei melampiaskan kemarahan mereka dengan melempari foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump Senin waktu setempat. Ribuan pelayat memadati jalanan Teheran dalam prosesi penghormatan terakhir bagi Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah iring-iringan, sejumlah pelayat terlihat melempari sebuah papan bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang digantung di atas jembatan. Massa juga membawa bendera Iran dan bendera merah bertuliskan seruan balas dendam. Di antara massa terlihat juga spanduk bertuliskan Kill Trump yang berisi seruan untuk membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka terus meneriakkan yel-yel,
Haider Haider sebagai simbol perlawanan. Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian upacara bergabung nasional yang dimulai sejak akhir pekan lalu. Menyusul tewasnya Khamenei dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari. Rangkaian upacara bergabung akan berlanjut ke kota suci Qom sebelum ditutup dengan pemakaman Khamenei di Komplek Makam Imam Reza, kota Masdad pada 9 Juli. Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut. Untuk menampung membludaknya pelayat, otoritas Iran menyiapkan masjid, stadion, taman kota, dan kem-kem sementara sebagai tempat akomodasi bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 21 warga negara Yordania yang selamat dari gempa kembar di Venezuela tiba dengan selamat di Aman. Evakuasi dilakukan melalui misi kemanusiaan bersama Yordania dan Qatar. Sebuah pesawat kargo Angkatan Udara Qatar mendarat di Pangkalan Udara Militer Marka Aman pada Minggu dini hari. Pesawat ini membawa 21 warga Yordania yang dievakuasi dari Venezuela setelah gempa kembar melanda negara tersebut pada 24 Juni lalu. Setibanya di bandara, para penyintas disambut oleh pejabat Yordania, Qatar, dan Venezuela, serta tim khusus yang juga membantu proses kedatangan mereka. Alhamdulillah, احنا من Caracas وصلنا والزلزال يعني كثير بالمرة هز كثير شغلات وفي كثير مساعدات بس بيننا جوا في كثير مشاكل كمان بس الحمد لله أنا عندي كلها موجودة وودونا الطيارة وهينا وصلنا بالسلامة عمان. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan keluarga di Caracas, Venezuela mulai kembali ke rumah mereka setelah pemerintah menyatakan bangunan tempat tinggal mereka aman untuk ditempati. Keputusan diambil setelah serangkaian pemeriksaan teknis pasca gempa besar yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni lalu. Rekaman video memperlihatkan warga kembali memasuki gedung apartemen yang sempat dikosongkan. Sejumlah bangunan masih memperlihatkan retakan pada dinding, pipa yang terbuka, serta ubin yang terlepas akibat guncangan gempa. Tim inspeksi dari Komisi Presiden untuk Evaluasi Kelayakan Huni menyatakan tidak menemukan kerusakan struktural yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Menurut para ahli, retakan yang terlihat merupakan kerusakan ringan yang umum terjadi setelah gempa bumi. Pemerintah memberikan tanda hijau pada bangunan yang dinyatakan layak huni. Meski demikian, pemeriksaan terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan utilitas lain masih terus dilakukan sebelum operasional gedung pulih sepenuhnya. Bagi banyak warga, kembali ke rumah menjadi momen yang melegakan setelah berhari-hari hidup dalam ketidakpastian. Meski demikian, sebagian penghuni mengaku masih merasa cemas, terutama mereka yang memiliki anak-anak kecil dan khawatir akan gempa susulan. Bueno, estoy contenta porque ya vamos a salir de las carpas y podemos regresar a nuestras casas. Porque este apartamento sufrió daños, grietas, pero no como otros, pues. Más que todo en los cuartos, que fueron que se cayeron 2 paredes y quedaron agrietadas. Entonces nos mandaron a desalojar por la tranquilidad. Hay personas que perdieron en realidad todas sus casas, sus cosas. Al menos Dios es grande y bueno, nosotros pudimos salvar la vida y bueno, no perdimos. Gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang terjadi pada 24 Juni lalu telah menyebabkan 3.535 orang meninggal dunia. Dan lebih dari 16.000 orang terluka serta menyebabkan belasan ribu warga mengungsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jutaan warga Iran memadati jalan-jalan ibu kota Teheran untuk mengikuti prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga Iran datang memberikan penghormatan terakhir, sekaligus menyatakan tekad untuk meneruskan perjuangan sang pemimpin. Rekaman menunjukkan lautan manusia mengelilingi truk yang mengangkut peti jenazah Ali Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya. Warga Iran membawa bendera dan foto Khamenei sambil mengiringi prosesi pemakaman. Media Iran melaporkan prosesi dimulai dari Jalan Damavan di Teheran Timur menuju Imam Hussein Square, Revolution Square hingga Azadi Square sebelum jenazah diberangkatkan ke kota Qom. Pemerintah Iran menyatakan rangkaian prosesi pemakaman akan berlanjut sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad pada Kamis mendatang.
شهادت ایشون رو شنیدم صدام گرفته بس که بغض کردم امروز اومدم هم پرچمم رو ببرم بالا هم عکس رهبرم رو ببرم بالا که اینجاست قلبمه هم که بهشون بگم که تا ابد راهشون رو ادامه میدم. Suasana haru menyelimuti sepanjang rute prosesi. Sejumlah personel militer turut mengawal iring-iringan pemakaman yang dihadiri jutaan warga dari berbagai daerah. Kehadiran mereka bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal, melainkan juga menegaskan komitmen untuk meneruskan perjuangan yang diyakini telah ditinggalkan oleh sang pemimpin. Rangkaian upacara penghormatan dijadwalkan berlangsung hingga 9 Juli nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah barat daya Prancis dekat perbatasan Spanyol membuat lebih dari 10.000 warga mengungsi. Hingga Senin waktu setempat, api masih belum berhasil dikendalikan, meski ratusan petugas dan armada udara terus dikerahkan. Rekaman video memperlihatkan asap tebal menyelimuti kawasan Il Surte, sementara mobil pemadam dan tim darurat bergerak menuju garis depan kebakaran. Pesawat pembom air dan helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api di perbukitan. Kebakaran yang bermula di kawasan Masif Trevilah, Departemen Pyrenees Orientales, sejak Sabtu lalu telah melalap sekitar 4.600 hektar lahan. Sekitar 700 petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api. Namun, angin kencang, vegetasi yang sangat kering, dan suhu tinggi membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit. Pihak berwenang menyatakan sebanyak 16 orang termasuk 4 petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka. Sementara itu warga dan wisatawan diminta meninggalkan rumah serta lokasi perkemahan dengan sejumlah tempat penampungan darurat telah dibuka. Dampak kebakaran juga menjalar ke ajang balap sepeda Tour de France. Panitia menutup akses penonton di sebagian rute etape ketiga agar layanan darurat dapat berfokus pada penanganan kebakaran. Untuk membantu operasi pemadaman, Uni Eropa mengerahkan 4 pesawat pembom air serta lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dari Siprus dan Swedia ke Prancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi donor darah digelar di Kashmir, India sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kegiatan kemanusiaan ini jadi simbol solidaritas bagi rakyat Iran. Puluhan warga memadati lokasi donor darah di wilayah Mirgan, Kashmir Utara, India. Di tengah foto-foto, Ali Khamenei dan simbol-simbol keagamaan, masyarakat secara bergantian mendonorkan darah mereka dalam sebuah aksi kemanusiaan yang syarat makna. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Aukaf Makam Hazrat Abu Al-Abbas ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Muharram. Selain mengenang wafatnya Khamenei, aksi ini juga didedikasikan untuk menghormati para martir Karbala serta korban yang tewas dalam serangan di sekolah minibab Iran. जो है वो ताज़ियत पे है आज रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद मिलना रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद अली खामनेई साहब जिसका आज जनाजा हुआ अभी 8 बजे ईरान के टाइम से और इनके नाम पे भी ये नौजवान यहाँ पे खून देते इसमाम बाढ़ गए अब्बास में. Bagi para peserta donor darah bukan hanya sekedar kegiatan sosial, aksi ini juga menjadi cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, sekaligus menegaskan dukungan kepada masyarakat yang mengalami konflik dan penindasan. Mereka berharap pesan tentang kemanusiaan, persatuan, dan juga kepedulian terhadap mereka yang terdampak kekerasan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. या हम कह सकते हैं तशरीह तदफीन और रहबर मुअज़्ज़म उसके सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए हैं तमाम बच्चे मुदर्रिसीन मुंतज़मीन तमाम ज़िम्मेदारान ये हम एक खराज तहसीन पेश करते हैं रहबर अज़ीज़ को और तमाम तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल हर उस मज़लूम के साथ है जो कि मुस्तज़फ़ है. Meski berlangsung dalam suasana berkabung, aksi donor darah ini menjadi wujud nyata semangat kemanusiaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama, sekaligus menjadi simbol solidaritas lintas batas yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Turki meningkatkan keamanan di ibu kota Ankara menjelang KTT NATO. Puluhan ribu personil diterjunkan untuk menjaga keamanan selama pertemuan para pemimpin negara anggota NATO berlangsung. KTT NATO dijadwalkan berlangsung pada Selasa hingga Rabu dan menjadikan Turki tuan rumah ajang tersebut. Pemerintah Turki mengerahkan lebih dari 56.000 personil keamanan. Petugas kepolisian ditempatkan di seluruh area,
untuk bersiaga di pos pemeriksaan keamanan, serta berpatroli menggunakan kendaraan secara mobile. Rekaman video menunjukkan penghalang logam memblokir jalan-jalan di sekitar lokasi acara. Spanduk-spanduk yang menampilkan logo KTT NATO juga terlihat di sekitar lokasi. KTT ini diadakan setelah beberapa hari demonstrasi anti-NATO digelar di kota Turki termasuk Ankara dan Istanbul, di mana para pengunjuk rasa menyerukan agar Turki meninggalkan aliansi tersebut dan menuntut penutupan pangkalan militer asing di wilayah Turki. Acara ini nantinya akan membahas pencegahan dan pertahanan pemerintahan negara-negara anggota NATO, dukungan untuk Ukraina, termasuk bantuan jangka panjang, kerjasama persenjataan dan pendanaan, serta arah strategis aliansi di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Istanbul, Turki, menjelang penyelenggaraan KTT NATO di Ankara. Para peserta menyuarakan penolakan terhadap keberadaan aliansi tersebut dan menuntut Turki keluar dari NATO. Ratusan pengunjuk rasa berjalan menyusuri jalanan Istanbul sambil membawa bendera, spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap NATO. Mereka juga menyerukan agar aliansi militer itu meninggalkan kawasan Timur Tengah. Aksi digelar menjelang KTT NATO yang akan berlangsung di Ankara pada 7 dan 8 Juli. Para peserta menilai pertemuan tersebut akan lebih banyak membahas rencana operasi militer daripada upaya menciptakan perdamaian. Günlerdir Ankara'yı abluka altına aldılar. Çocuk istismarcısı NATO'cular gelecek diye. Bu ülkenin sosyalistlerini, devrimcilerini bastırmaya çalışıyorlar. Bir grup çocuk istismarcısı, emperyalist güç ülkemizde yeni savaş planları yapsınlar diye. Ama NATO'yu da, çocuk istismarcılarını da, NATO'nun üyelerini de bu ülkede istemiyoruz. Onlara istenmediklerini tekrar ve tekrar söylemek, haykırmak üzere buraya geldik. Aksi ini menjadi bagian dari serangkaian unjuk rasa anti-NATO yang berlangsung di berbagai kota di Turki. Para demonstran mendesak pemerintah segera menarik keanggotaan Turki dari NATO, serta menutup pangkalan militer asing yang berada di wilayah negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan umat Katolik memadati Sungai Bokawe di Provinsi Bulacan, Filipina untuk mengikuti pagoda fluvial parade. Tradisi ini digelar sebagai bentuk penghormatan kepada salib suci Wawa yang dianggap memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat setempat. Rekaman drone memperlihatkan pagoda apung berhias bambu berlayar menyusuri sungai, dikawal ratusan perahu kecil dan disaksikan ribuan warga yang memadati bantaran sungai. Tahun ini, penyelenggara memilih desain sederhana berbentuk rumah tradisional Bahay Kubo dengan material bambu lokal. Konsep tersebut dipilih sebagai simbol ketahanan dan semangat gotong royong masyarakat di tengah meningkatnya biaya ekonomi. Pagoda yang mengangkut salib suci Wawa atau yang dikenal Mahal Nukrusa Wawa menjadi puncak rangkaian perayaan religius yang diawali dengan 9 hari novena dan berbagai prosesi keagamaan. Pihak Kementerian Daerah menyebut tradisi ini telah berlangsung sejak ditemukannya salib suci Wawa dan terus menjadi bagian penting dari identitas keagamaan masyarakat Bokawe. Bagi banyak warga, parade ini menjadi ungkapan rasa syukur atas doa yang dikabulkan, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Untuk menjamin keselamatan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pagoda dan memastikan daftar penumpang mendapat persetujuan penjaga pantai sebelum prosesi dimulai. Langkah pengamanan ini diperketat sejak tragedi pagoda tahun 1993 yang menyebabkan lebih dari 200 orang meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Seoul mengubah ruang di bawah jembatan Hangang menjadi galeri seni digital terbuka. Beragam tampilan visual berwarna menghidupkan kawasan tepi Sungai Han dan menawarkan pengalaman wisata baru bagi masyarakat. Rekaman video memperlihatkan proyeksi gambar bergerak dan permainan warna yang menyelimuti bagian bawah jembatan Hangang serta jalur pejalan kaki di Noodle Island. Instalasi yang diberi nama Atelier Noodle ini memadukan teknologi projection mapping, efek suara, dan juga animasi digital untuk mengubah struktur beton menjadi ruang pameran seni terbuka. Pengunjung mengaku terkesan dengan suasana yang tenang, sejuk, dan jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Lokasi ini dinilai mudah untuk diakses dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 홈페이지에 들어가 봤더니 광고가 올라와서 우연찮게 이렇게 시간이 돼서 보러 왔는데 예상보다 너무
조용하고 시원하고 그리고 굉장히 화려한 영상이 있어서 이런 좋은 곳이 있었나 깜짝 놀랐고요. Pengembangan atelier Nodul merupakan bagian dari proyek Nodul Global Art Island yang juga digagas pemerintah Metropolitan Seoul untuk menjadikan Nodul Island sebagai pusat seni dan juga kebudayaan di kawasan Sungai Ha. Proyek penataan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik wisata dan ruang publik kota Seoul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang model berusia 74 tahun di China membuktikan bahwa usia bukan menghalang untuk tetap berkarya. Lewat penampilannya di panggung fashion dan media sosial, kini ia jadi inspirasi bagi banyak lansia. Yingzi, model asal Shanghai, menjadi salah satu wajah yang paling dikenal dalam komunitas fashion grandma di China. Dalam rekaman yang diambil di kota Hangzhou, Yingzi terlihat berjalan di atas catwalk, berpose di depan kamera, menjalani proses rias, hingga berinteraksi dengan para pengikutnya saat siaran langsung. Popularitas Yingzi terus meningkat melalui berbagai penampilan di panggung fashion, kampanye iklan, dan siaran langsung di media sosial. Kisahnya menjadi simbol bahwa dunia mode tidak hanya milik generasi muda. 因为是我妈妈、我爸爸培养我。是女孩子一定要学一些形体啊、跳舞啊，所以我小时候学的形体啊、跳舞啊、唱歌啊，所以这个呢就是一直被人家夸我，然后夸我，诶，我感觉来了，所以呢我就开始懂事的时候，我就开始会打扮自己，我会每一天我就会把自己打扮得美美的出门，然后一出门就都是反馈。都会觉得我好看，赞美我越被他们赞美，我越起劲。 Menurut Yingzi, kepercayaan diri yang dibangun sejak kecil menjadi modal terbesar dalam menjalani karir sebagai model. Hingga kini ia masih aktif berlatih catwalk dan mengikuti berbagai kegiatan fashion. Bagi Yingzi, menua bukanlah akhir dari sebuah mimpi. Ia berharap pengalamannya dapat menginspirasi lebih banyak orang, khususnya para lansia, agar tetap percaya diri, berani berkarya, dan tidak menjadikan usia sebagai batasan untuk meraih cita-cita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah pertahankan tarif listrik demi jaga daya beli masyarakat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan kedua kepala negara guna menyepakati sejumlah kerjasama strategis dan bilateral, serta memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan India. Perdana Menteri India Narendra Modi melangsungkan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 6 hingga 8 Juli 2026. Adapun pada Selasa 7 Juli 2026 bertempat di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Perdana Menteri India menemui dan melakukan pertemuan dengan Kepala Negara Indonesia Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya membahas sejumlah agenda strategis dan bilateral, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan teknologi, pertahanan, hingga investasi. Selain itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra pun bakal bertukar pandang terkait dinamika geopolitik global serta masa depan hubungan Indonesia dan India. Sementara itu, usai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo, Kepala Pemerintahan India tersebut dijadwalkan bakal berkunjung ke Yogyakarta untuk mendukung upaya restorasi Candi Prambanan. Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian agenda Perdana Menteri India Narendra di Indonesia sebelum dijadwalkan bakal bertolak langsung ke Australia guna melanjutkan lawatan kenegaraan lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Indonesia dan India sepakat untuk segera membangun pelabuhan strategis guna meningkatkan konektivitas strategis terhadap kedua negara. Nantinya pelabuhan tersebut segera dibangun di kawasan negara India yang dekat dengan Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan mendukung penuh pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar, India untuk menjadi pelabuhan strategis penghubung ke Indonesia. Adapun nantinya dari sisi Indonesia sendiri, Presiden Prabowo menyebut akan melakukan pengembangan dan pembangunan pelabuhan di Sabang, Provinsi Aceh agar mempercepat konektivitas antar kedua negara. Kesepakatan ini dipandang terlebih kerjasama ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Hal ini disampaikan usai menyampaikan keterangan pers bersama Perdana Menteri India di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah tanda kehormatan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas kontribusi aktif memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Penghargaan serupa pernah diberikan Indonesia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri India pertama, Jawaharlal Nehru dahulu. Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri India Narendra Modi diberikan atas langkah kontributif mempererat hubungan bilateral hingga saat ini. Presiden Prabowo mengungkapkan, faktor latar belakang budaya dan sejarah yang lama jadi hal utama dalam menjaga persahabatan dan juga kerjasama antara Indonesia dan India. Hal ini disampaikan Prabowo usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Prabowo menyebut penghargaan serupa pernah diberikan India kepada Indonesia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, yang mempelopori gerakan non-blok. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk pastikan penguatan ketahanan pangan nasional berjalan dari hulu hingga hilir. Rombongan meninjau gudang komoditas pangan Perum Bulog, Banjarbaru, serta kesiapan mitigasi dampak El Nino sebagai langkah antisipasi perubahan iklim.
Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI diawali dengan peninjauan ke gudang komoditas pangan Perum Bulog, Banjarbaru untuk melihat langsung kesiapan cadangan dan distribusi pangan. Selanjutnya rombongan meninjau Balai Veteriner Banjarbaru guna memastikan kesiapan mitigasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau 2026. Komisi 4 DPR RI menegaskan penguatan sistem logistik pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan, melindungi petani dan peternak, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan secara berkelanjutan. Di sini kami ingin melihat berapa banyak stok yang ada di sini, apakah cukup untuk cadangan beras di daerah ini, dan juga kualitas daripada beras itu sendiri. Melalui pengawasan dan dukungan kebijakan, Komisi 4 DPR RI berkomitmen memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasokan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mempertahankan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026 untuk periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Hal ini sebagai langkah jaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah mempertahankan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026 untuk periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Keputusan ini mencakup berbagai kelompok pelanggan, mulai dari rumah tangga dengan daya 900 volt ampere hingga pelanggan bisnis dengan daya 6600 volt ampere ke atas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat dan dunia usaha tidak menghadapi tambahan beban pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Keputusan penetapan tarif listrik ini diambil berdasarkan pertimbangan di antaranya mengacu pada perkembangan sejumlah indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta harga batubara acuan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi indikator ekonomi pada periode Februari hingga April 2026 menunjukkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp9.959.32 per dolar Amerika Serikat. Harga minyak Indonesia sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barel. Inflasi sebesar 0,21%. Serta harga batubara acuan sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai dengan kebijakan domestic market obligation. Apabila mengacu pada mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, perubahan berbagai indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Kodari menuturkan bahwa penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan parameter ekonomi. Selain mempertahankan tarif golongan non-subsidi, pemerintah juga pastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Guna mendukung program 3 juta rumah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan ini diharapkan mampu percepat proses pengajuan kredit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Anggaran saya itu 80% buat bedah rumah, 10 triliun, 80% buat bedah rumah rakyat miskin. Buat gaji dan sebagainya hanya 10%. Itu membuktikan anggaran kita sangat pro rakyat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk mendukung percepatan program 3 juta rumah, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui kebijakan ini, pelaporan data kredit yang sudah lunas wajib diperbarui paling lambat 3 hari kerja, agar masyarakat dapat lebih cepat mengakses pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambut baik langkah OJK tersebut, yang dinilai menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, melalui optimalisasi SLIK, informasi tunggakan kredit yang ditampilkan hanya untuk nominal di atas 1 juta rupiah,
sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses KPR bersubsidi. Inilah kepentingan rakyat untuk diberikan kesempatan dan Ibu sudah memberikan keadilan. Ya, memberikan keadilan. Kita sudah tahu Presiden Prabowo sangat pro rakyat. Ya, tadi anggaran saya itu 80% buat bedah rumah, 10 triliun, 80% buat bedah rumah rakyat miskin. Buat gaji dan sebagainya hanya 10%. Itu membuktikan anggaran kita sangat pro rakyat. Jadi saya hanya mau menyampaikan itu, terima kasih, dan ini adalah bukti nyata dari keberpihakan OJK kepada rakyat, kepada program 3 juta rumah yang sangat bisa kita rasakan. Itu aja, semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu Ketua OJK dan jajaran komisioner dan tim yang sudah berbuat kebaikan nyata bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi menyampaikan, optimalisasi SLIK dilakukan untuk mempercepat akses pembiayaan masyarakat, khususnya dalam pengajuan kredit perumahan. Menurutnya, melalui kebijakan baru ini, data kredit yang sudah lunas akan diperbarui paling lambat 3 hari kerja, dari yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga 1 bulan lebih. Dan hari ini OJK mendukung melalui optimalisasi SLIK. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memiliki pinjaman dan lain-lain, yang ketika dia mengajukan untuk kredit perumahan dan lain-lain, yang dulunya mungkin diproses SLIK ya, karena memang ini disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya oleh bank kepada sistem kami dan lain-lain, biasanya itu baru catatannya itu baru lunas itu masuk bulan depan atau mungkin 1,5 bulan berikutnya. Sekarang dalam 3 hari sudah catatannya akan ada tulisan lunasnya itu dalam waktu 3 hari paling lama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh akan menertibkan penyelenggaraan perjalanan maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang menjadikan ibadah haji sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat, khususnya agar tidak ada lagi kasus penipuan terhadap jemaah haji maupun umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak dijadikan komoditas. Daniel menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat khususnya bagi travel-travel yang melakukan penipuan terhadap jemaah haji dan umroh. Pihaknya juga akan menertibkan penyelenggaraan perjalanan maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang menjadikan ibadah haji sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Langkah ini untuk melindungi jemaah haji dan umroh, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi keuangan jemaah. Jadi jangan lagi seperti kasus pada hari ini, banyak penipuan terhadap jamaah haji, penipuan terhadap jamaah umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Kemudian travel juga harus berlaku jujur, dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jamaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jamaah terlindungi dari sisi keuangan. Itu yang utama. Oke. Itu termasuk arahan khusus dari Pak Presiden. Oh iya, Presiden ingin haji dan umroh itu tidak jadi komoditas. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran di tempat pemprosesan akhir sampah. Untuk mengantisipasi munculnya titik api, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memperkuat berbagai langkah mitigasi di TPA Rawakucing, mulai dari penyiraman rutin, penyediaan toren besar, hingga penyiagaan sarana pemadaman. Tingginya suhu saat musim kemarau mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di TPA Rawakucing, Kota Tangerang, Banten. Penyiraman dilakukan setiap hari, terutama pada siang hari untuk menurunkan suhu timbunan sampah di area landfill sehingga risiko munculnya titik api dapat ditekan. Selain penyiraman, DLH juga mendapat dukungan 1 unit armada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang disiagakan untuk membantu pengawasan dan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Sebagai bagian dari langkah antisipasi, 5 toren air berkapasitas 10.000 liter telah ditempatkan di titik-titik strategis di kawasan TPA. Dengan fasilitas tersebut, petugas dapat segera melakukan pemadaman awal apabila menemukan potensi titik api. Kami setiap harinya, khususnya di waktu-waktu siang hari, sehingga kita berharap nantinya suhu landfill ini juga bisa kita tekan supaya tidak terjadi potensi percikan api di landfill TPA tersebut. Dan juga alhamdulillah sudah masuk di hari ketiga dengan hari ini, itu kami juga telah mendapatkan dukungan 1 unit armada dari BPBD Kota Tangerang untuk ikut sama-sama piket dengan kita menjaga kondisi TPA Rawakucing, dan mudah-mudahan TPA Rawakucing selalu aman terkendali. Salah satu juga upaya kami hari ini, kami telah menyiapkan 5 titik toren air yang masing-masing kapasitas volumenya itu adalah 10.000 liter per toren. Ini kita pasang di 5 titik landfill TPA. Kita berharap ini juga menjadi mitigasi awal manakala nanti petugas piket kami mendapati ada potensi titik api, maka di titik terdekat toren tersebut nanti kita tinggal tarik selang dan kita akan langsung melakukan pemadaman terhadap titik-titik potensi api tersebut. Ya, kami juga berharap tentunya masyarakat Kota Tangerang mulai terus melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumahnya masing-masing. Kita berharap nantinya dari hasil pengolahan dan pemilahan sampah ini tentu sampah yang masuk ke TPA Rawakucing jauh lebih berkurang, sehingga nantinya kita berharap umur TPA juga bisa terus kita jaga, dan tentu pada akhirnya nanti meminimalisir terjadinya potensi-potensi kebencanaan di TPA Rawakucing. Berbagai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang diharapkan mampu menjaga TPA Rawakucing tetap aman selama musim kemarau. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Satgas TNI Kogab Wilhan 3 memaparkan hasil operasi semester pertama tahun 2026 di Timika, Papua Tengah. Pangkogab Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto menegaskan TNI berhasil mengamankan puluhan senjata api dari kelompok OPM. Dalam laporan kinerja semester pertama tahun 2026, Pangkogab Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto menyampaikan TNI terus meningkatkan operasi pengamanan di seluruh wilayah Papua. Dari rangkaian operasi tersebut, Luki menyebutkan Satgas TNI berhasil mengamankan puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, serta berbagai barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok OPM. Luki menegaskan seluruh operasi dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan hukum dan rules of engagement yang berlaku. Menurut Luki, tindakan tegas terukur menjadi pilihan terakhir dan hanya dilakukan dalam situasi yang mengancam keselamatan prajurit maupun masyarakat sipil. Adapun sepanjang semester pertama tahun 2026, Luki mengungkapkan TNI juga berhasil mengamankan 54 anggota OPM yang selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelundupan senjata, kemudian amunisi, ini melewati jalur perairan, kemudian dari luar ke kita. Nah, jadi ada beberapa daerah, ada beberapa barang bukti yang senjata ini tidak digunakan oleh TNI. Ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa masuknya senjata tersebut ada yang dari luar, tapi juga ada yang dari dalam. Dan ini menjadi konsen bagi kami untuk bisa melakukan penyekatan, sweeping, patroli-patroli agar mereka tidak bisa masuk lagi. Karena bayangkan satu butir munisi ini bisa melukai, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa dari anak bangsa yang tidak bersalah. Sehingga mari kita sama-sama untuk menjaga ini. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun ke depan. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun mendatang.
Target ini dicapai melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, akses internet berkualitas kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan konektivitas agar mampu menjangkau seluruh wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Untuk mewujudkan target tersebut, Komdigi mendorong operator telekomunikasi meningkatkan belanja modal melalui pengembangan jaringan serat optik, layanan fixed broadband, serta pemanfaatan teknologi satelit untuk menjangkau daerah yang belum terlayani secara optimal. Pemerintah juga menargetkan layanan internet yang semakin cepat dengan biaya yang lebih terjangkau. Menurut Nezar, pemerataan konektivitas masih menjadi tantangan besar mengingat masih ditemukan wilayah yang mengalami blind spot termasuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sehingga pembangunan konektivitas nasional akan dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah dan operator telekomunikasi agar transportasi digital dapat dirasakan secara merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kursi roda bambu buatan lokal bantu penyandang disabilitas. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-24 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna beragendakan mendengarkan pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Sa'ad Mustafa, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sari Yuliati. Adapun sidang paripurna beragendakan laporan Banggar DPR mengenai RAPBN dan rencana kinerja pemerintah tahun 2027, laporan Komisi 11 DPR terkait calon anggota BSOJK. Selain itu juga turut membahas penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 oleh pemerintah. Dengan hal itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi agenda rapat paripurna hari ini menjadi sebagai berikut. 1. Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027. 2. Penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. 3. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan BSOJK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Badan Legislasi terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyoroti maraknya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di Indonesia. Marwan menilai perilaku penyimpangan bukan hanya sekedar isu sosial, melainkan jadi ancaman nyata terhadap eksistensi negara dan pelanggaran hukum yang berlaku. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT kini menjadi perbincangan publik di tengah maraknya terjadi di Indonesia. Penyebaran LGBT ini ditetapkan sebagai salah satu ancaman non-militer yang telah diatur secara resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Merespon hal itu, Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang, mengatakan jika praktik perkawinan sejenis menjadi masif, maka dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus.
Marwan menilai diperlukannya perangkat undang-undang untuk memberikan kepastian payung hukum tentang polemik LGBT di Indonesia. Selain itu, DPR kini tengah menunggu hasil penyusunan rancangan undang-undang pidana LGBT oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, di Komisi 8 sebelum ada Perpres ini sudah menjadi perhatian kita. Pertama, kenapa menjadi ancaman sebagaimana bunyi Perpres itu? Ya, satu, merusak tatanan masyarakat kita rusak. Kita tidak mungkin mendapatkan keturunan kalau pernikahan itu sejenis. Sulitlah itu. Kalaupun ada, paling adopsi. Ini bagian dari ancaman nyata serius nih kalau LGBT dilegalkan. Maka karena itu usulan dari berbagai pihak, karena ini nyata-nyata sebagai penyakit. Kenapa penyakit? Ya menyalahi kudrat kemanusiaan. Kalau penyakit maka harus disembuhkan. Itu penyimpangan itu. Secara jujur pun kalau ditanya, dia percaya kalau itu penyimpangan. Maka harus disembuhkan. Cara penyembuhannya bagaimana? Bisa lewat medis, bisa lewat psikologis dan lain-lain. Nah, tapi pendekatan hanya penyembuhan seperti itu, ada yang merasa tidak maksimal, maka harus ada paling tidak pemantauan. Pemantauan itu seperti apa? Mungkin saja dibutuhkan sampai perangkat undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Langkah tersebut dinilai bentuk ketegasan Presiden Prabowo dalam mengantisipasi penyebaran LGBT. Presiden Prabowo Subianto memasukkan penyebaran LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Keputusan tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 hingga 2029. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Gerindra, Bachtra Banong, mengatakan keputusan itu merupakan langkah tegas Presiden Prabowo untuk mengantisipasi penyebaran LGBT. Dirinya pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto. Saya pikir itu bagus ya, dan memang kita di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya, jadi dan Presiden menyampaikan secara tegas dan kita harus mendukung apa yang menjadi pernyataan dari Presiden agar itu bagian bahwa itu ancaman dari pertahanan kita, jadi kita support pemerintah pusat. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah secara resmi menetapkan logo Hari Ulang Tahun ke-81 RI melalui mekanisme pemungutan suara atau voting terbuka. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari dalam keterangan persnya di Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah melibatkan publik secara langsung dalam pemilihan logo Hari Ulang Tahun ke-81 RI melalui mekanisme pemungutan suara. Logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan RI lahir dari aspirasi publik secara kolektif dan bukan semata-mata keputusan pemerintah. Kodari menuturkan dengan demikian, logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bukan hanya jadi milik pemerintah, tapi juga jadi milik seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, ia pun menyampaikan apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat jadi bukti nyata semangat kemerdekaan tetap hidup dan berdenyut di hati setiap warga negara. Maka ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme voting terbuka. Pada masa voting sebanyak 68.569 masyarakat dari berbagai daerah dan diaspora Indonesia
berpartisipasi memberikan suara untuk memilih 1 dari 5 logo yang telah lolos tahapan seleksi sebelumnya. Berdasarkan hasil pemungutan suara, alhamdulillah, logo karya Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat, terpilih sebagai pemenang dengan meraih 30.699 suara atau 44,73% dari total suara yang masuk. Hasil tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai pilihan publik. Logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar dipilih oleh masyarakat. Sejalan dengan tema besar peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini, bagi pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam proses ini merupakan langkah awal untuk membangun tradisi baru yang lebih perhatian, inklusif, dan kolaboratif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai prioritas utama. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program pelatihan SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Esensi penting seperti pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air tetap dipertahankan. Namun untuk metode pelaksanaannya akan lebih disesuaikan. Penyempurnaan ini pun dinilai tidak akan mengurangi kualitas para kader yang akan ditempatkan sebagai pengelola dan manajer di Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Pemerintah tidak menutup mata. Pemerintah menerima setiap saran dari masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama. Sebagai langkah nyata dan bentuk tanggung jawab, pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk menyempurnakan konsep pelatihan ini. Jika sebelumnya pelatihan ini berbasis latihan dasar kemiliteran dan manajerial yang cukup padat, ini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Perubahan ini sama sekali tidak akan mengurangi kualitas para sarjana penggerak kita. Esensi penting seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air akan tetap dipertahankan. Namun metode pelaksanaannya ini lebih disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta. Langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah yakin dengan metode yang lebih humanis bisa menghasilkan generasi penggerak yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki semangat bela negara, serta akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasirli mengajak berbagai perusahaan untuk bergabung sebagai penyelenggara program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026. Perusahaan-perusahaan yang diundang diantaranya dari BUMN, BUMD, kementerian lembaga hingga ke pemerintah daerah. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengungkapkan bahwa banyak perusahaan yang bertanya mengenai program pemagangan nasional. Menakar pun mengajak perusahaan, BUMN, BUMD, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah untuk bergabung sebagai penyelenggara program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026. Menurut Menaker, perusahaan akan dapat banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya program Magang Nasional ini. Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan akses pada talenta-talenta terbaik. Yang nomor 2, dengan adanya nanti peserta magang, mereka memiliki resource untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Selama 6 bulan, uang sakunya itu dibayar oleh pemerintah. Jangan lupa yang ketiga, biaya untuk mencari kandidat yang cocok untuk perusahaan itu tentu tidak murah. Dengan 6 bulan mereka magang, maka perusahaan bisa melakukan penilaian apakah mereka bisa direkrut, dan selama 6 bulan itu mereka sudah belajar banyak, memiliki portofolio dan pengalaman. Menaker pun menyampaikan cara agar perusahaan bisa mendaftar, yaitu melalui platform Magang Hub. Selain itu, Menaker juga mengimbau agar perusahaan memastikan kembali secara spesifik job title pada lowongan tersebut dan pastikan lowongan itu sesuai dengan lulusan perguruan tinggi. Semua informasi lowongan magang nantinya akan diverifikasi Kemenaker untuk memastikan lowongan sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menggelar pertemuan dengan dua legenda Real Madrid dan timnas Spanyol Raúl González dan Fernando Morientes untuk membahas pengembangan sepak bola Indonesia. Di sela pertemuan tersebut, Menpora Erick Thohir bersama Raúl González dan Fernando Morientes mendiskusikan berbagai strategi untuk memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola melalui pengelolaan klub yang profesional dan pengembangan akademisi usia muda. Pembahasan juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain sejak dini sebagai fondasi untuk mencetak talenta berkualitas dan meningkatkan daya saing sepak bola di tingkat internasional. Di sela pertemuan, saat ditanya mengenai jagoan pada Piala Dunia, kedua legenda Spanyol itu tetap menyatakan dukungannya kepada timnas Spanyol sesuai dengan negara asal mereka. Pemerintah berharap pertukaran pengalaman dengan tokoh-tokoh sepak bola dunia dapat memberikan masukan dalam memperkuat sistem pembinaan dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin pastikan air bersih dari Perumda Air Minum Makassar benar-benar telah mengalir ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan guna perkuat distribusi air bersih ke wilayah utara yang selama bertahun-tahun kerap mengalami keterbatasan pasokan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memastikan langsung kondisi di lapangan tanpa menunggu laporan masuk ke meja kerjanya. Mengawali aktivitas pada Senin 6 Juli 2026 pagi, ia menyusuri lorong demi lorong di kawasan utara kota untuk mengecek apakah air bersih dari Perumda Air Minum Makassar benar-benar telah mengalir ke rumah-rumah warga. Ia juga mengecek langsung kondisi di lapangan untuk memastikan laporan yang disampaikan Perumda Air Minum terkait kelancaran distribusi air benar-benar sesuai dengan kondisi yang dialami oleh warga. Peninjauan ini dilakukan setelah beroperasinya sambungan pipa dari Intek Manggala yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Makassar telah memperkuat distribusi air bersih ke wilayah utara yang selama bertahun-tahun kerap mengalami keterbatasan pasokan. Bahwa kerja PDAM selama ini yang menyampaikan bahwa air sudah mengalir, dan alhamdulillah saya dapat di beberapa tempat itu sudah mengalir. Ada yang bilang sudah 2 bulan, ada yang bilang sudah pernah mengalir di tengah malam di Begadangi, dan alhamdulillah ini masih mengalir. Walaupun belum semuanya sempurna, artinya teman-teman di PDAM harus lebih improve lagi, karena ada yang masih bilang mengalir nih Pak, sudah mengalir 2 hari ini tapi belum bisa diminum, keruh dan sebagainya. Nah ini terus saya sampaikan kepada direksi untuk membenahi ini. Saya juga lihat ke reservoir yang ada di Jalan Gatot Subroto, memastikan bahwa sistem distribusi air ini bisa berjalan. Bagi Munafri, keberhasilan pembangunan infrastruktur air minum tidak cukup hanya ditandai dengan peresmian atau selesainya pekerjaan fisik. Yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dari hasil dialog dengan masyarakat yang mendapati pengalaman yang berbeda-beda, ada warga yang mengaku telah menikmati aliran air selama 2 bulan terakhir, ada yang baru 2 minggu, hingga ada yang sebelumnya hanya mendapatkan air pada tengah malam dengan debit yang tidak menentu. Rangkaian peninjauan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam pemenuhan layanan dasar berupa akses air bersih yang juga menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar, sekaligus bagian dari visi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Makassar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah organisasi di Kenya mengembangkan kursi roda berbahan bambu lokal untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Inovasi ini menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan cepat dibandingkan kursi roda impor. Rekaman video memperlihatkan para pekerja di bengkel kota Kijabe sedang memotong, menghaluskan, dan merakit rangka kursi roda dari bambu sebelum dipasangkan dan diuji coba oleh para pengguna. Teknisi bengkel menjelaskan bambu dipilih karena mudah didapatkan di Kenya, berbobot ringan, tidak berkarat, serta mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Selain itu, bambu dibeli langsung dari petani lokal, sementara komponen lain seperti roda dan bantalan juga diperoleh dari pemasok dalam negeri. Program yang dikelola oleh organisasi bernama Bethany Kids ini menggabungkan keahlian pengrajin lokal dan tenaga rehabilitasi untuk membuat kursi roda sesuai dengan kondisi fisik masing-masing anak. Pakar mobilitas dan fisioterapis Bethany Kids Joseph Kaupe menyebut keterbatasan akses terhadap kursi roda anak di Kenya menjadi alasan utama untuk lahirnya program ini. Menurutnya, kursi roda impor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk tiba dan harganya sulit dijangkau oleh banyak keluarga. In Kenya, we have limited access to kids wheelchairs. So most of the children normally don't get access to these products. So that's why, as Bethany Kids, we decided to come up with home solution to reduce that timeline
of importing wheelchairs from abroad. So that to make them get access to these products on time. Salah satu pengguna kursi roda, Billy Nganga, yang juga menilai produk lokal ini memberikan harapan baru bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, kursi roda harus diimpor atau diperoleh melalui bantuan organisasi dengan biaya yang tidak mampu ditanggung oleh banyak orang. Back then, a good wheelchair was very expensive, or it was not even locally available. And if you had one, you had either to import or have someone get it for you, which would probably take a very long time, or even organizations that were willing to get you one either needed you to part with a lot of money, which a good percent of people who are wheelchair users. Selain memperluas akses mobilitas bagi anak-anak disabilitas, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan memberdayakan petani bambu dan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pengguna menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wamentan Sudaryono menyebut libur program MBG turut mempengaruhi penurunan harga ayam dan telur. Sudaryono menyebut berkurangnya penyerapan saat sekolah libur berdampak pada pasar komoditas pangan. Program makan bergizi gratis disebut turut memengaruhi pergerakan harga komoditas pangan, khususnya ayam dan telur. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut MBG menjadi salah satu penyerap besar hasil produksi petani dan peternak. Sudaryono mengatakan, saat program MBG berjalan, permintaan ayam dan telur meningkat sehingga memberikan dampak positif bagi peternak. Namun ketika kegiatan belajar sekolah memasuki masa libur, penyerapan komoditas ikut menurun dan berdampak pada harga. Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor turunnya harga ayam hidup dan telur. Pemerintah pun mendorong peternak menyesuaikan pola produksi dengan kalender sekolah agar penyerapan hasil ternak lebih optimal ke depan. Punya kebutuhan besar terhadap ayam dan telur. Selain kebutuhannya lain beras, sayur, dan lain-lain itu pasti. Jadi MBG ini adalah emerging market, satu segmen ya, makan besar gitu. Nah, salah satunya adalah men-trigger kebutuhan dari telur dan ayam. Nah, positifnya adalah ada demand baru, dan positifnya kemudian menumbuhkan peternak-peternak yang selama ini ada, yang kandangnya tidak pernah penuh, sekarang penuh. Bahkan juga menumbuhkan peternak-peternak baru. Nah, ini cuman saya tadi salah satu rekomendasi dari rapat ini, kita ingin bagaimana peternak kita ini menyesuaikan juga kalendernya itu sama dengan kalender anak sekolah. Karena memang ini ya MBG ini besar. Ini kan sekarang ini salah satunya mungkin nambah ya karena MBG 3 minggu anak sekolah libur. Nah, karena libur adalah gitu. Nah, ini kita ingin, ini kan kondisi baru Pak ya. Ini kondisi baru, belum pernah terjadi sebelumnya, dan kita insya Allah kita belajar dari kondisi ini sehingga di hari-hari, di waktu yang akan datang kita lebih prima. Itu aja sebetulnya. Pemerintah berharap evaluasi dari kondisi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi sektor perunggasan. Kedepan penyesuaian produksi dan pola distribusi diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan, permintaan, serta stabilitas harga ayam dan telur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Wamentan, Sudaryono pastikan stabilitas harga ayam dan telur tetap jadi perhatian pemerintah. Upaya dilakukan untuk jaga keuntungan peternak sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan akan menjaga keseimbangan harga ayam dan telur agar peternak tetap memperoleh keuntungan dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rembuk perunggasan di Jayapura, Papua. Sudaryono menyebut harga ayam dan telur tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi menetapkan harga live bird sebesar 19.500 per kilogram dan telur ayam ras 24.000 per kilogramnya mulai 15 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul turunnya harga ayam dan telur di tingkat peternak yang sempat berada di bawah biaya produksi. Kaitannya adalah kita ini hidup dalam satu atap yang namanya Indonesia. Semua orang tidak boleh ada yang kita rugikan. Peternaknya harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara. Dalam hal ini menjaga supaya ada di range itu. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga keberlanjutan usaha peternak
sekaligus memperkuat industri perunggasan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.